Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, selamat pagi teman-teman semua. Dan alhamdulillah ya, kita di sini kedatangan murid-murid baru dari SMK sebelah ya. Nah, yaitu mereka magang di kita selama 1 minggu. Kok magang maksudnya mereka mengikuti pertukaran pelajar. Nah, ya, ada beberapa teman-teman. Nah, saya ucapkan selamat datang ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu sesuai agama masing-masing. Kalau yang nggak punya agama boleh memeluk salah satu agamanya ya, soalnya kita Indonesia harus punya agama gitu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Oke, kalau gitu. Ya, mungkin di pertemuan kali ini, Mas Ken nggak bakal banyak ngejelasin. Oh ya, sebelum ini kenalin dulu ya, karena ada murid baru di sini, biasanya kalau di sini tuh Bapak itu nggak ada panggilan Bapak. Di sini saya dipanggil Mas Ken. Jadi kalau teman-teman masih manggil saya apa ya, mangga. Tapi sebisa mungkin panggil saya Mas atau Kem aja ya. Karena umur saya nggak jauh dari kalian-kalian semua. Gitu sih paling. Boleh di saja, Bapak Tegar. Oke, nah sekarang topik pembelajaran kita itu cukup simpel, yaitu tentang efek video. Kenapa kita harus belajar efek video? Karena efek video ini banyak banget nih yang harus kita tahu. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita banyak-banyak diskusi aja. Jadi, ya Mas Kem harapin kita lebih banyak ngobrol, mungkin bisa sharing-sharing pengalaman satu sama lain atau apapun itulah pokoknya. Oke, boleh di next. Oke. Nah, sekarang sebelum kita belajar efek, Mas Kem pengen nanya dulu nih. Siapa yang cita-citanya pengen jadi editor visual effect? Ya Mas, mau. Saya Mas mau. Oke, siap. Alhamdulillah pada mau semua ya. Ya, siapa sih yang nggak mau jadi editor visual effect dengan gaji yang super tinggi ya kalau misalkan teman-teman target pasarnya benar ya. Itu visual editor itu bisa mencapai angka 1 miliar enggak ya? Sampai puluhan juta lah kalau memang teman-teman konsisten dalam menjalani proyeknya gitu. Oke, karena mungkin banyak ya, karena banyak yang mau jadi editor visual effect, pasti bakal teman-teman udah pada tahu lah, udah pada nyoba beberapa efek yang bakal nanti Mas Tim jelasin juga. Oke, boleh di next. Oke, oke langsung next saja. Nah, teman-teman ya, yang pertama ada yang namanya efek twist, ya kan? Tapi sebelumnya mau nanya dulu nih, ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah pakai efek twist? Efek ya? Belum Mas. Udah, Mas. Oke, ada yang belum, ada yang udah. Nah, coba tadi yang udah boleh dijawab, makainya di mana kalau boleh tahu? Kalau di Windows biasanya pakai di Adobe. Oke, pakai Adobe Premiere ya. Nah, itu ya ini aplikasi profesional pasti. Tapi ada yang pakai selain Premiere nggak? Pengen tahu nih Mas Ken. Kalau di tim Udin pakai di apa? CapCut. CapCut, CapCut tuh. Oh, CapCut tuh yang di HP ya. Oke sih kalau gitu ya. Tapi kalau di PC pernah nggak, Akbar? Kalau di PC siapa Mas? Mas Kem nge-PC, nge-PC saya atau gimana? Maksudnya ini kali apa? PC, 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 bukan PC. Bener nggak? Dia mah kebiasaan, Mas. Chatnya sepi, jadi selalu minta dipicit terus gitu. Ya, itulah. Oke lah kalau gitu ya. Udah biasa di kelas A ya. Nah, mungkin ini mohon maaf ya teman-teman dari sekolah sebelah, karena di kelas itu emang karakternya begini, kebanyakan bucin ya. Oke, ya tahu lah gitu ya. Oke kalau gitu, nah kan sebenarnya kan kalau glitch ini ya, nah ini mungkin teman-teman karena udah pakai semua, nah, efek glitch ini kan sebenarnya kita tuh intinya kita tuh kayak mainin warna aja kan, geser-geser warna, terus juga apa namanya, nah mainin warna itu buat nyiptain estetika. Nah, tapi sebelumnya ada yang tahu nggak gimana sih sistem glitch atau cara kerja glitch-nya deh? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kalau menurut tim Udin, efek ini tuh biasanya sedikit ngegeser warna-warna dari medianya. Tapi apa ya, lupa sebutannya tuh. Duh, maaf Mas, lupa. Guys, bantuin aku dong. Tim Udin, bantuin, hey. Mungkin ada yang mau bantuin nggak? Aku, Mas. Ya, coba.
Jadi itu tuh warna dasar layar seingat aku mah kayak merah, hijau, biru gitu, Mas. Oke, betul betul. Itu juga benar ya. Tapi sebutannya apa kalau tahu? Tim Yonglek, Mas. RGB jawabannya. RGB, Mas. Nah, betul. RGB. Nah ya. Ya, jadi namanya itu adalah RGB. Benar ya kelompoknya Windah? Tim Yonglek dulu, Mas, yang jawab barusan. Ya benar. Yonglek dulu apa Ben- yang Windah dulu? Beneran, nggak bohong, Mas. Tanya aja tim Udin tuh. Tahu saya mah. Benar, tim Yonglek duluan. Oke, ya. Oke, kayak gitu. Iya deh, betul, jangan. Mas. Oke. Ya udah, maaf ya, Mas Kem kurang fokus ya. Ke distract sama hal lain di sini ya, mohon maaf ya. Oke, kalau begitu. Udah ya, mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Oh iya, Mas. Tim Udin sebenarnya tuh udah pernah nyoba efek glitch, cuman pas di videonya jadi. Karena mata kita tuh jadi sakit, Mas. Jadi kalau menurut tim Udin, efek glitch ini kurang bagus kalau dipakai. Oke, sip. Tadi kan ngomong sama Mas Kem nih, sekarang ke tim yang lain deh. Nah, tim yang lain ada yang mau nanggepin nggak? Ada, Mas, dari tim Windah. Nah, gimana? Jadi kalau menurut mungkin kalau kata tim Udin itu ada benernya juga. Tapi kalau menurut tim Winda itu bagus atau enggaknya efek glitch itu tergantung dari kapasitas pemakaiannya. Mungkin dari tim Udin sendiri naruh efeknya terlalu over sih, Mas. Kayak gitu mungkin. Oke, benar ya. Itu kayak gitu ya. Nah, kalau dari tim Yonglek ada yang mau nanggepin nggak? Ada dong, Mas. Nggak tuh. Kalau menurut tim Yonglek sih setuju sama tim Windah, Mas. Karena efek glitch ini harusnya bisa bagus gitu kalau dipakai dan kalau digunain secukupnya biar estetik lah, Mas. Oke. Oh iya, aku mau nambahin nih, Mas, dari tim yang like lagi. Selain harus digunain secukupnya, jangan lupa ditambahin sound effect biar makin kerasa gitu bagusnya. Oke, siap. Benar. Nah, ini diskusi kita sudah mulai menarik ya. Sampai sekarang udah banyak nih teman-teman yang udah pada aktif. Oke, sip. Benar ya teman-teman ya? Tadi yang udah dibahas sama kelompok timnya Windah, timnya Yonglek, atau sama timnya Udin. Nah, itu memang kalau glitch effect itu seperti itu ya. Jadi gimana caranya jangan sampai glitch yang kita pakai itu dipakai terlalu over atau terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak ntar jadinya mata kita sakit ya kan, karena kan ini kan kayak agak sedikit sensitif warnanya juga yang warna merah, warna biru itu harus diperhatikan lagi ya, pemakaian atau kapasitasnya. Oke, kalau gitu boleh di next saja. Langsung masuk ke efek yang kedua. Nah, ini teman-teman, ini ada yang namanya efek cloud. Tapi ada yang tahu nggak nih, orangnya ada berapa kalau di sini? Kalau menurut tim Yonglek, mereka kembar 3 sih, Mas, ini kelihatannya. Oke, sip. Udah kayak gitu ya, ada 3. Oke ya. Tapi ini bisa dibilang benar, belum tentu. Tapi jawabannya kurang tepat ya, Hayat ya. Oke. Tapi ada yang itu kalau teman-teman lihat, nah teman-teman agak tahu ini nggak sih, kayak pernah nonton Naruto? Nah, pernah kan? Nah, ada yang tahu namanya nggak? Yang semacam seperti ini tuh. Kage Bunshin bukan? Nah, betul, Kage Bunshin. Nah, tapi kalau di sini tuh ada yang tahu nggak kerja efeknya itu kayak gimana? Kalau Kage Bunshin kan Naruto-nya yang berpecah menjadi 34 sampai 1000. Tapi kalau secara teknis, secara visual efek di editing video ini ada yang tahu nggak cara kerjanya gimana? Tim Udin, Mas. Nah, gimana tuh Tim Udin? Kalau ini saya tahu, Mas. Jadi tim Udin tuh udah sering banget pakai efek ini. Nah, caranya tuh secara garis besar, cara kerjanya tuh kita harus usahain jangan sampai si kameranya tuh bergerak sama sekali. Terus kita harus take lebih dari 1 kali posisi yang berbeda. Terus nanti medianya tinggal di-cut-cutin aja deh, Mas.
Oke, sip ya. Betul kayak gitu ya. Benar-benar banget. Jadi ini tuh ini tadi apa ya? Ini tuh cuma satu orang sebenarnya. Mereka tuh bukan kembar tiga, tapi mereka satu orang. Terus jadi mereka tuh ngetek waktunya di tempat yang sama, tapi di waktu yang berbeda. Nah, jadi ntar lebih kita memainin card-nya aja, main card lainnya aja gitu. Dengan catatan kameranya itu nggak boleh bergerak sama sekali, atau bahkan lighting-nya pun juga nggak boleh. Makanya itu dibutuhkan stabilitas dan konsisten kalau yang efek lon. Oke ya, mungkin udah cukup lah ya teman-teman, juga gampang lah, ini juga kan udah sering dipakai juga sama kelompok Udin ya tadi kalau nggak salah ya. Oke dah, kalau gitu. Gua Dina saja. Nah ini ada namanya efek hologram. Ya, jadi teman-teman ini teman-teman lihat ini ada wajah. Ini tuh wajah ponakan saya ya, ponakan saya waktu pas ini ponakan saya lagi kuliah. Ponakan saya lagi kuliah di UPI nih. Nah, jadi ponakan saya ini bikin efek hologram. Jadi efek hologram itu seperti ini kurang lebih teman-teman. Ya, jadi sedikit kita tambahin transparansi dan munculin muka seperti ini ya. Ini ganteng kan ya teman-teman ya muka ponakan saya ya? Ya gitu. Ya, oke. Itu sih kurang lebih sekaligus mengenalin ponakan saya juga, karena mungkin teman-teman belum lihat ponakan saya. Oke, jadi sekian kenapa kita nggak bahas hologram, karena mungkin waktunya udah nggak cukup ya. Mas Ken masih banyak project, masih banyak kerjaan di sini, biasalah orang sibuk soalnya nggak ada gitu ya. Oke, mungkin buat ini saja, karena mungkin pembelajaran sudah selesai. Dan makasih ya teman-teman ya, diskusinya menarik kali ini. Jadi mungkin kalau untuk evaluasi nggak terlalu banyak ya, karena udah tahu semua kan, udah pernah pakai juga. Jadi Mas Kem berharap sih buat nanti pembelajaran ke depan jangan lupa visual efek yang memang udah teman-teman kuasain coba dikembangin lagi, atau bahkan teman-teman bisa membuat efek baru. Nah ini efek baru bisa menjadi inspirasi. Terus kalau misalkan efek yang teman-teman jual kan itu bisa menjadi suatu keuntungan juga. Nah, itu ya. Jadi manfaatin skill teman-teman dengan baik untuk di dunia industri nanti. Dah, mungkin gitu aja pembelajaran dari Mas Kem. Mohon maaf nih kalau ada banyak kekurangan ya, karena Mas Kem di sini belum makan juga sebenarnya ya. Oke. Sip. Sekian dari Mas Kem. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.